disebutkan bahwa tercatat di kitab terdahulu, yaitu kitab Injil dan Taurat. Nah, ini merupakan gambaran penyebutan ayat-ayat. Dan setelah masa kelahirannya, Nabi SAW pertama kali itu disusui dan tinggal bersama sang ibu susuan, yaitu Halimah. Karena pada saat itu tempat tinggal sang ibu susuan atau Halimah ini adalah tempat yang merupakan paling menjadi pilihan orang Arab pada saat itu untuk membesarkan bayi-bayi sehingga terhindar dari keburukan-keburukan di negeri Arab pada saat itu. Lalu karena ada peristiwa pembelahan dadanya Nabi ketika diambil hatinya untuk dibersihkan oleh dua malaikat, yaitu Jibril, maka di usia 4 tahun sang Nabi pun kembali ke pangkuan sang ibunda. Tapi kebersamaannya dengan ibunda Aminah tidak lama karena sang ibunda tercinta meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun. Lalu kemudian asuhannya itu dilanjutkan oleh sang kakek yang mana hanya berlangsung selama 2 tahun. Jadi pada saat usia 8 tahun pindah kembali asuhannya kepada sang tuan, yaitu Abu Thalib. Betul, dari usia 8 sampai 12 tahun. Dari usia 8 sampai 39 tahun. Nah, juga untuk berdagang. Kalau menggembala kambing dari usia 8 tahun, maka untuk fase berdagang itu dimulai dari usia 12 sampai 39 tahun. Seperti yang terlihat di sebelah sana. Nah, di usia 18 tahun, beliau sudah menjelajah ke 17 negara untuk berdagang. Karena kegigihan dan juga kepiawaiannya dalam berdagang. Dan salah satu karakter yang terbentuk dari fase berdagang ini, seperti yang sudah kita tahu, Nabi pun mendapatkan gelar Al-Amin, betul. Dan di usia fase berdagang itu, pada saat usia 25 tahun, beliau bertemu dengan ada slide di bawah ini. Untuk kisahnya, adik atau bapak ibu, kalau mau coba boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, nggak mau coba? Nggak apa-apa sini, coba nggak? Boleh? Jadi setelah pertemuannya berawal dari Khadijah yang menitipkan barang dagangannya kepada Rasul, lalu Khadijah pun jatuh hati kepada Rasul karena beliau sangat amat dapat dipercaya gitu. Sehingga Khadijah pun mengutus pelayannya Nafisah untuk melamar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilamar kembali oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh Rasulullah dengan mahar 20 ekor unta dan juga 20,4 gram emas. Yang mana kalau sekarang itu setara dengan, kalau dirupiahkan ke kita ya, itu setara dengan walaupun sudah menikah dengan Siti Khadijah yang merupakan pada saat itu sudah saudagar ya, dan Nabi pun juga sudah luar biasa. Nah, bergeser ke sebelah sini, ini ada maket rumah Siti Khadijah bersama Rasul. Sini di dalam rumahnya ini ada bagian-bagian yang mana ada pintu masuk, ada bagian tempat menerima tamu, dan ini ada tempat lahirnya Fatimah. Maaf ya teh. Kita bergeser ke sebelah sini. Dan juga Siti Khadijah. Sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Ayo adik, bisa ke sini. Kota Mekah itu awalnya hanyalah padang pasir tandus yang kosong. Sebelum sampai akhirnya ada peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail bisa memunculkan air Zam-Zam, barulah di situ menjadi titik mula ada kehidupan di negeri Jazirah Arab saat ini. Nah, ini videonya. Nah, sampai pada akhirnya bisa terbentuk Ka'bah. Bergeser ke sebelah sini, ketika sudah berdiri Ka'bah pada saat itu, lalu ada peristiwa banjir bandang besar yang mana membuat Ka'bah menjadi rusak. Nah, sehingga itu terjadi peristiwa pembetulan Ka'bah gitu. Nah, ini gambaran pada saat itu ketika perebutan penyimpanan kembali Hajar Aswad.
Nah, ini gambarnya ditarik oleh 4 orang karena pada saat itu ini merupakan masing-masing satu orangnya merupakan pemimpin kabilah. Pada saat itu yang memperebutkan, wah saya merasa lebih berhak. Saya merasa lebih berhak sampai akhirnya pemilihan siapa yang lebih berhak untuk mengangkat atau meletakkan kembali Hajar Aswad ini diputuskan oleh Rasul. Sehingga oleh Rasul dikatakan bahwa Rasul memilih untuk membentangkan kain yang mana tiap sudutnya ditarik oleh 4 pemimpin kabilah tersebut. Tuh, ini kita sudah lihat videonya. Nah, ini gambaran maketnya dan ini juga videonya. Nah, bentuk abu-abu yang kecil-kecil ini sekitaran Ka'bah itu merupakan gambaran berhala pada masa saat itu. Nah, sekarang kan udah nggak ada ya itu berhala. Nah, ini terjadi penghilangannya pada saat peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan Makkah. Jadi dihilangkan berhala-berhala itu. Ini tayangan video sebelah sini.